penyakit gatal-gatal yang ada kutu yang ada di bawah kulit, kemudian dia berkembang biak dan bertelur. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Uma Hakan. Kali ini Uma ingin mau jelaskan tentang skabies ataupun kutu di bawah kulit. Di sini Uma mau jelaskan skabies itu kayak apa sih gitu kan? Kenapa, apa tanda-tanda dan gejalanya, dan terus apa penyebabnya, dan apa cara mengatasinya. Ini berdasarkan pengalaman Uma yang dulu anak Uma kena skabies. Yang dulunya Uma nggak tahu, pertama itu hanya Uma kira anak Uma itu alergi obat. Karena kebetulan anak Uma lagi batuknya nggak berhenti, jadi sudah berobat ke spesialis juga. Terus ternyata semua dari muka, tangan sama kaki merah-merah, dan saya perhatikan ketika saya kasih juga makanan seperti telur dan udang-udangan lain. Kebetulan anak Uma itu waktu itu masih usia 6 bulan. Jadi 6 bulan, dan muncul itu gejala dari sejak usia 7 atau 8 bulan usia Hakan. Jadi anak Uma ini badannya semua merah-merah, dan Uma berpikir bawa ke dokter juga dibilang masih alergi dan masih dikasih obat alergi aja. Dan kebetulan saya memang perawat, tapi pada umumnya untuk anak saya jadi nggak bisa berpikir jernih melihatnya. Saya juga berpikir ya alergi ini makanan atau obat. Jadi dari situ Uma pelajari kenapa ciri-ciri dari skabies itu seperti ini loh. Ini terlihat jelas ada di kaki, ada merah-merah seperti gatal-gatal, dan ini terasa gatal banget buat Hakan. Dan setelah dibiarkan, inilah yang terjadi. Setelah dibiarkan itu yang obatnya tidak tepat dan merah-merah pada seluruh muka Hakan. Dan saya merasa sangat sedih lihat anak saya, bingung, udah nggak tahu ngapain lagi. Dan ini kaki, tangan, ini bukan Hakan, cuma contoh aja. Jadi skabies itu adalah penyakit kulit yang menular. Itu berasal dari kutunya seperti ini yang bisa bertelur terus-terusan di bawah kulit, dan itu berkembang biak. Itu terjadi di tempat yang kotor atau orang yang sudah terinfeksi. Kemudian orang yang sudah terinfeksi dan timbul gejala-gejala sampai merah-merah, lalu memegang seseorang atau memakai handuknya, sabun, atau tidur di tempat tidur dia. Jadi itu menularkan sekali. Dan ini pengalaman Uma, ada itu anak-anak yang masih kecil, masih rentan daya imunnya. Jadi daya imunnya ini mudah sekali turun, sehingga ketika ada yang sudah terinfeksi dengan skabies lalu mencium anak-anak ini, dan anak ini terinfeksi dengan skabies, dia gejalanya tidak langsung nampak. Bisa jadi setelah 3 bulan atau 6 bulan terinfeksi baru timbullah dia gejala-gejalanya. Dan pada saat itu yang saya ketahui anak saya dipegang-pegang ataupun digendong-gendong, dan itu entah dari mana datangnya. Dan yang pastinya itu mungkin dari anak-anak yang sudah terinfeksi lalu memegang anak saya dan menggendong anak saya, terus bermain dengan anak saya, lalu timbullah gejala itu. Itu pertama saya sadari kenapa kok makin banyak. Pertama di kaki, lalu di tangan, sama di muka. Di muka itu paling banyak. Ini saya perlihatkan videonya.
Dan ini kalau untuk tanda dan gejalanya biasanya anak-anak demam, iya, rewel, dan menggaruk-garuk di daerah semua yang terasa gatal. Jadi anak-anak itu tidak nyaman. Kemudian anak-anak yang seperti ini itu sangat mirip juga dengan gejala yang terkena alergi ataupun gatal-gatal lainnya. Cuman pintar kita membedakan dan membawa ke tempat fasilitas kesehatan ataupun ke dokter. Tapi Uma juga sempat terkecoh, dari dokternya juga bilang alergi. Jadi kebetulan ini sudah menular semua ke seluruh tubuh Hakan. Lalu Uma bawakan ke dokter spesialis. Jadi setelah dari dokter spesialis baru Uma sadar kalau itu skabies. Baru Uma ingat-ingat kalau emang ada anak-anak yang sudah kena skabies selalu pegang Hakan, main sama Hakan, tapi pada saat itu memang Uma nggak sadari. Dan setelah dikasih tahu kalau itu memang skabies, barulah Uma lebih ketat perawatannya. Jadi di sini yang awalnya kita harus kenali betul-betul itu gejalanya seperti apa. Gejala yang muncul nanti itu seperti ada bintik-bintik. Bintik-bintik itu berisi cairan bening. Kemudian cairan bening itu apabila dipecahkan itu akan bertambah dan menular lagi. Kalau sudah lama, jadi yang bintik-bintik itu bisa jadi kalau tidak diobati ya dengan secara tepat itu bisa menjadi seperti nanah ataupun pus kalau istilah dan medisnya. Itu nanti bisa banyak di telapak tangan anak-anak, di sela-sela jari, kemudian di sela-sela kaki, di paha, itu di tempat-tempat tersembunyi itu banyak terasa gatal. Apalagi anak-anak itu mau tidur itu akan rewel sekali, dan anak-anak itu nggak tahan maunya apa, kita nggak tahu, bingung, karena mereka memang cenderung tidak bisa mengungkapkan apa yang dirasakannya. Terus untuk gejalanya sudah terlihat dari demam juga. Kemudian cara pengobatannya, kita ke tempat pelayanan kesehatan. Di tempat pelayanan kesehatan akan dikasih krim. Biasanya krim ini, nama krimnya itu biasanya permetrin 5%. Jadi itu kita biasanya oles-oles tipis aja, nggak perlu tebal pemakaiannya, 2 kali sehari setelah mandi. Tapi kalau untuk pengalaman Uma, biar lebih cepat pengobatannya, anak itu dibuat mandi air hangat 2 kali sehari. Air hangatnya dikasih cairan bubuk PK aja seperti ini ya. Kemudian kalau tidak ada PK, kita juga bisa campurkan dengan cairan detol yang dimasukkan ke dalam air. Itu detolnya seperti ini ya. Kita masukkan bubuk itu tidak banyak, hanya sekedar berwarna aja sedikit. Kalau bubuk PK itu kita masukkan ke air yang hangat, kemudian itu nanti dicampur lagi sama air yang agak dingin. Yang penting sesuai sama kulit anak. Jadi anak disabun bersih setelah mandi, nanti baru direndamkan ke dalam cairan PK. Saya itu kasih ember yang besar, lalu dimasukkan anak ke dalam ember itu sambil bermain, dikasih mainan di ember itu, dikasih bebek-bebek, yang penting mainan yang dia suka, asal jangan anak itu berdiri, karena itu kan airnya hangat, jadi tetap sesuai suhu tubuh anak, nggak akan dingin dan nggak akan menggigil anak itu ya. Anak itu nanti bermain di air yang berwarna itu. Jadi airnya seperti ini, dan kita hanya kira-kira untuk meneteskan bubuk PK-nya sampai berwarna, tidak terlalu pekat dan sudah bisa digunakan, karena kalau terlalu banyak pun ini akan menyebabkan sensitivitas pada kulit. Tapi ingat, kita harus perhatikan anak jangan sampai meminum air tersebut, karena itu adalah cairan pembunuh kutu tersebut, karena dia akan masuk ke dalam kulit. Itu yang pertama ya tadi. Terus kemudian yang kedua, setelah
setelah selesai agak direndam sekitar 10 menit anaknya, jangan langsung dilap, biar tetap aja meresap dan kering. Baru lap tipis-tipis aja kalau memang mau dilap, mau cepat. Baru oleskan semua krim permethrin tersebut ke kulit bayi, nggak usah ke kulit anak maksudnya ya. Jangan tebal-tebal, jangan banyak-banyak, nggak usah kayak pakai Hembody kali. Kalau kadang Hembody kan masih ngasih banyak-banyak nih, kalau ini nggak usah, tipis-tipis aja untuk anak-anak. Kemudian selanjutnya itu tips yang kedua, kita kasih krim. Yang ketiga itu mungkin ada obat dari dokternya, itu entah itu obat antibiotik atau antimikroba, karena ini sebenarnya tidak perlu pengobatan dari dalam, kecuali anak ini ada demam atau gejala lainnya baru ditambah dengan obat. Selanjutnya tips yang ketiga, handuk anak tidak boleh dipakai sama siapapun. Itu tidak boleh diganti-ganti dengan anak yang lainnya ataupun siapapun di rumah. Itu harus sekali 3 hari itu, kalau bisa paling lambat sekali 3 hari itu diganti. Semua pakaian anak itu diganti. Bagi orang-orang yang nggak sempat misalnya menyetrika, dia boleh rebus semua itu pakaian atau mainan anak dari panas. Terus kalau spray itu pun diganti sama seperti handuk sekali 3 hari, supaya semua kuman-kuman yang ada ataupun kutu-kutu yang masih ada itu bisa lebih cepat, kuman itu supaya cepat musnah. Dan ini kalau kasur itu dijemur di tempat panas sering-sering sampai bolak-balik. Kalau saya dulu itu hampir ada dua kali seminggu itu tuh panas sekali itu saya jemur itu tempat tidur. Wah, karena saya nggak tahu sebenarnya dapatnya yang kena kutu itu kita nggak lihat itu secara kasat mata, tidak lihat. Jadi semua itu memang kita bersihkan, kita lakukan semua bersih dari mainannya, alat makannya, dan itu dibersihkan semua. Dan lantai itu tiap hari dipel. Dan setelah itu sabun anak itu, kebetulan sabun anak saya sabun cair, jadi tidak bisa berganti dengan yang lain. Padahal saya juga pakaian anak saya semuanya nggak disetrika. Tapi memang kalau sudah kena ya sama yang sudah terkena skabies, jadi ya kena. Ini ada satu lagi dari Uma, kebetulan lupa tadi. Kalau permethrin itu bagusnya dioleskan pas mau tidur. Itu semua dibersihkan dulu kulit anak, karena pas mau tidur itu tidak ada aktivitas apapun, jadi krimnya itu lebih resap bagus. Dan ini tips berikutnya itu, anak tidak boleh digabungkan dengan anak lain ataupun dengan keluarga lain. Biarkan aja dulu bermain dengan kita supaya anak kita cepat sembuh dan bersih. Untuk pengobatan kudis skabies ataupun tungau ini tidak bisa dibiarkan lama-lama, karena tidak bisa pergi begitu saja. Kalau tungaunya ini bakalan bertambah banyak kalau dibiarkan, makin parah. Di sinilah kita berperan sebagai orang tua, harus lebih ekstra banyak ekstranya untuk lebih ketat lagi mengawasi si anak. Dan apapun pakaiannya itu. Dan ini satu lagi tuh, pakaian yang dari kemarin, pakaian yang sudah dipakai, kalau sudah basah cepat ganti aja sama yang kering yang baru. Biar aja kita sering-sering cuci, yang penting anak cepat sehat. Terus ini anak tidak boleh memakai pakaian yang sudah dipakai hari ini ataupun keesokannya, tidak boleh dipakai lagi, baik itu anak-anak ataupun dewasa, karena memang masih ada, kita sudah bersih, ternyata masih ada tinggal tungaunya. Jadi kalau untuk kesimpulan dari skabies ini, kita hidup bersih, apapun itu semua bersih, dengan rutin mengganti spray, mengganti handuk, dan tidak boleh berganti-ganti pakaian. Serta kita yang orang tua harus lebih bersih lagi untuk membersihkan mainan anak-anak dan memperhatikan apapun yang terjadi pada kulit anak. Jangan dibiarkan nanti kalau sampai bernanah itu sulit sekali disembuhkan. Dan
oh ini untuk pengobatannya itu cuma cara yang memberikan krim dan kita tetap hidup bersih. Dan terima kasih sudah menonton video saya. Semoga bermanfaat dan jangan lupa di subscribe, like, dan komen. Apabila ada yang mau ditanyakan boleh di kolom komen. Semoga kita sehat semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih untuk menonton videonya. Terima kasih untuk semuanya dan salam jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.